oleh Joko Widodo. Kemudian juga ada seruan Pak, kenapa KPK tidak memanggil pihak lain, contohnya pihak lain, contohnya Pak Jokowi yang juga diduga melindungi Pak Hasto pada saat 2020 lalu. Nah, apakah KPK akan sampai ke sana Pak langkahnya? Ya, kalau menurut itu tentu pemeriksaan dilakukan, gitu ya. Pastinya karena ada kepentingan dan kesaksian itu relevan dengan perkara yang ditangani. Gitu. Kita tidak misalkan membutuhkan kesaksian yang bersifat the audit to, gitu. Pasti kesaksian atau keterangan fakta lah yang dibutuhkan. Selama kemudian itu sifatnya keterangannya katanya sana katanya situ, saya yakin penyidik tidak akan fokus kepada itu, tapi fokus kepada perkara yang sedang ditangani. Oke? Pak. Ya belum tahu ya, belum, udah berapa, 2,5 tahunan belum bertemu. Kontroversi pemeriksaan Jokowi oleh KPK, isu, fakta, dan tanggapan publik. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Setio Budianto, secara tegas menyatakan bahwa pihaknya tidak akan memeriksa Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, terkait dugaan keterlibatannya dalam melindungi Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, dari penyidikan kasus suap pergantian antar waktu, PAW, Harun Masiku. Pernyataan ini mengemuka pada Selasa, 14 Januari 2025, dan menjadi sorotan publik serta media nasional. Sikap tegas KPK. Setio Budianto menegaskan bahwa KPK hanya akan menindaklanjuti informasi yang didukung oleh bukti konkret dan saksi yang relevan. Pasti kesaksian keterangan fakta lah yang dibutuhkan. Selama katanya sana, katanya itu, penyidik tidak akan fokus ke situ, ungkap Setio. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga antirasuah tersebut berusaha menjaga integritas dan profesionalisme dalam penanganan kasus. Setio juga menambahkan bahwa dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus Hasto bukanlah fokus utama KPK. Kami harus memastikan bahwa penyidikan diarahkan pada substansi utama perkara, bukan pada spekulasi yang tidak relevan, jelas Setio. Menurutnya, upaya penyidikan harus tetap berorientasi pada fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Lebih jauh, ia menegaskan pentingnya menjaga marwah mantan presiden seperti Jokowi, yang telah diakui sebagai salah satu pemimpin terbaik dalam sejarah Indonesia. Sebagai Presiden ke-7 Republik Indonesia, Jokowi telah meninggalkan jejak keberhasilan yang signifikan. Kepemimpinannya diakui membawa banyak perubahan positif, termasuk percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi digital, dan pengelolaan bencana yang lebih sistematis. Dalam konteks ini, melibatkan nama Jokowi tanpa bukti yang jelas dapat mencederai warisan baik yang telah ia tinggalkan. Mengangkat isu yang tidak berdasar hanya akan menciptakan gangguan yang tidak perlu terhadap integritas proses hukum, ujar Setio. Klaim Effendi Simbolon. Isu ini mencuat setelah mantan kader PDI Perjuangan, Effendi Simbolon, membuat pernyataan kontroversial bahwa Joko Widodo diduga pernah membantu Hasto Kristianto menghindari kejaran KPK pada tahun 2020. Effendi menolak tudingan bahwa penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bentuk politisasi. Enggaklah, dipolitisasi. Setahu saya justru Pak Jokowi bantu dia, Hasto. Setahu saya selama ini, kata Effendi pada 8 Januari 2025. Ia juga mengklaim bahwa pada periode kepemimpinan KPK sebelumnya, kasus ini tidak mendapatkan perhatian serius. Buktinya kan sampai dengan periode pimpinan KPK yang lama kan tidak ada di kutak-katik itu. Ini kan periode yang baru, era Ketua KPK Setio Budianto. Ini, diproses, gitu, lanjut Effendi. Respons publik dan pengamat. Pernyataan Effendi Simbolon dan keputusan KPK memicu berbagai reaksi. Beberapa pihak memuji langkah KPK yang fokus pada fakta dan bukti, tetapi ada pula yang mengkritik sikap KPK karena dinilai terlalu berhati-hati terhadap tokoh politik besar seperti Jokowi. Pengamat hukum tata negara, Dr. Andi Wijayanto, menilai sikap KPK adalah bentuk profesionalisme. KPK harus berdasarkan bukti yang kuat, bukan spekulasi atau desas-desus. Namun, penting juga bagi KPK untuk memastikan tidak ada intervensi politik dalam proses hukum, katanya. Sebaliknya, aktivis anti korupsi, Ratna Sarumpait,
meminta KPK untuk lebih transparan. Masyarakat butuh kepastian hukum. Jangan sampai KPK terlihat tebang pilih dalam menangani kasus, ujarnya. Dugaan bermotif politik. Desakan untuk memeriksa Jokowi dinilai banyak pihak sebagai langkah yang tidak berdasar dan berpotensi syarat dengan kepentingan politik. Sejumlah pengamat mencurigai bahwa isu ini digulirkan oleh pihak-pihak yang merasa terpinggirkan atau memiliki dendam politik terhadap Jokowi. Sebagai contoh, ada spekulasi bahwa isu ini sengaja dikeluarkan oleh PDI Perjuangan yang merasa dikhianati oleh Jokowi. Kekalahan PDI Perjuangan dalam Pilpres 2024, Pilkada, serta serangkaian kasus korupsi yang menjerat para kadernya menjadi pukulan telak bagi partai berlambang banteng ini. Sebagian kalangan menilai bahwa PDI Perjuangan berupaya mengalihkan perhatian dari masalah internal mereka dengan menggulirkan isu-isu yang menargetkan Jokowi. Kita harus jeli melihat, apakah ini murni proses hukum ataukah ada kepentingan politik di baliknya, kata seorang analis politik, Dr. Rizal Marwan. Jokowi, yang kini telah menjadi mantan presiden, diakui sebagai salah satu pemimpin terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Selama 2 periode kepemimpinannya, ia dikenal mampu menjaga stabilitas politik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, menyeret namanya dalam isu yang tidak berdasar dianggap tidak hanya mencederai integritas hukum tetapi juga mengabaikan penghormatan terhadap kontribusinya bagi bangsa. Menakar relevansi fakta. Kasus suap Harun Masiku telah menjadi perhatian publik sejak lama, terutama karena keberadaan Harun yang hingga kini belum diketahui. Penetapan Hasto sebagai tersangka di era kepemimpinan Setio Budianto menunjukkan adanya komitmen baru dalam menuntaskan kasus yang sempat tertunda. Namun, dugaan keterlibatan Jokowi dalam melindungi Hasto masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Setio Budianto menegaskan bahwa fokus penyidikan adalah mengungkap kasus berdasarkan bukti kuat dan relevansi langsung dengan inti perkara. Kami tidak ingin penyidikan terganggu oleh spekulasi yang tidak mendukung proses hukum, tegasnya lagi. Tanpa bukti yang cukup, isu ini berpotensi menjadi komoditas politik yang mengaburkan fakta hukum. Oleh karena itu, penting untuk menjaga agar penyelidikan tetap berada di jalur yang benar dan tidak terpengaruh oleh tekanan eksternal. Sebagai lembaga independen, KPK diharapkan terus menjaga kredibilitasnya dalam menangani kasus-kasus besar. Isu dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus Hasto Kristianto adalah ujian integritas bagi KPK, terutama dalam menghadapi tekanan publik dan dinamika politik. Publik pun menantikan langkah konkret KPK untuk menuntaskan kasus ini tanpa pandang bulu, demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia. Di sisi lain, menjaga marwah dan reputasi mantan Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin terbaik sepanjang masa juga menjadi tanggung jawab bersama. Keberhasilannya sebagai kepala negara sudah seharusnya menjadi inspirasi, bukan bahan spekulasi tanpa dasar.